Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Dialog Suwung, selamat datang di dialog kita yang ke-48 bersama sahabat perjalanan saya, Bang Pardamaian Harahap, dan saya, Denny Turner. Insya Allah hari ini kami berdua akan merenungkan puisi Umar Ibn Al-Farid yang kami pilih karena temanya itu masih masuk dengan tema Ramadan. Kita kan baru saja lepas dari bulan Ramadan. Puisinya singkat saja, saya akan bacakan, kemudian saya dan Bang Dame berdua akan merenungkan puisi ini. Purnamaku tak pernah sirna, mentariku tak pernah padam, semua kartika yang membara, turuti jejak langkahku. 4 baris, para sahabat semua. Dan bagi saya yang menarik adalah bahwa 3 baris pertama itu menggunakan simbol yang seringkali dianggap agung gitu ya. Purnama, mentari, dan kartika atau bintang-bintang di langit. Purnamaku tak pernah sirna, mentariku tak pernah padam, semua kartika yang membara, turuti jejak langkahku. Saya hayati begini, Bang Dami. Ya. Di 2 baris pertama, itu menafikan temporary. Purnamaku tak pernah sirna. Sementara yang biasa kita lihat itu adalah bulan purnama itu ada waktunya. Namun di sini Umar Ibn Al-Farid itu memilih untuk menyatakan purnamaku tak pernah sirna. Lalu di baris kedua beliau juga menyampaikan mentariku tak pernah padam. Ini seolah-olah menafikan perjalanan matahari dari timur terbenam di barat. Saya merasa dibawa kepada momen stillness tanpa awal, tanpa akhir. Dan bagi saya yang juga penuh misteri gitu ya Bang ya, semua bintang-bintang yang membara itu menuruti jejak langkahku. Jadi di sini saya merasa dituntun standing as awareness. Saya merasa bahwa aku yang dimaksud di sini bukan aku kecil. Sehingga secara keseluruhan saya mencoba merajut bahwa di balik kalimat purnama yang tak pernah sirna itu saya hayati sebagai kehadiran Sang Pencipta yang konstan, tidak pernah sirna dalam keberadaan apapun. Jadi saya menghayati ini sebagai kekekalan tidak terbatasnya ilahi yang selalu utuh laksana bulan purnama dalam manifestasinya. Lalu yang kedua, Bang Dame, mentariku tak pernah padam. Mentari di sini saya hayati sebagai cahaya. Kalau tadi purnama itu kan refleksi ya, cahaya yang sifatnya refleksi. Di sini cahaya sebagai sumbernya sendiri. Dan di sini yang saya
rasakan, Bang Dame, bahwa mentariku tak pernah padam itu adalah sebagai satu cahaya ilahi yang terus menerangi, terus membimbing dalam perjalanan tauhid. Cahaya ini selalu ada, cahaya ini tidak pernah padam, dan cahaya ini menerangi kita, siapapun yang mencapai dan menggapai Tuhan. Lalu Bang Dame, semua kartika yang membara ini kok saya jadi kebayang derajat-derajat jiwa gitu Bang. Dalam perjalanan mutmainah kemudian menuju kamilah itu, saya membayangkan yang muncul emanasi itu adalah pendar-pendar bintang-bintang yang juga sekaligus menunjukkan atau mencerminkan Asmaul Husna gitu ya. Saya menghayati ini sebagai bintang-bintang yang membara ini sebagai simbol dari jiwa-jiwa kamilah yang telah mencapai kesadaran spiritual, unity bersama Tuhan. Sehingga dari situ, turuti jejak langkahku di baris terakhir itu adalah betul-betul sudah masuk ke dalam ruang tanpa nama itu, Bang. Silahkan, Bang Dami. Oke. Makasih Mas Denny, makasih sahabat-sahabat Dialog Suhu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama selamat Idul Fitri ya teman-teman ya. Mohon maaf lahir dan batin. Kita sudah lama tidak melakukan dialog subuh ini karena memang kita lagi konsentrasi pada satu aktivitas ya Mas Denny ya, yaitu bagaimana buku yang terbaru kita itu Ruang Tanpa Nama bisa terdistribusi dengan baik. Nah, terus beberapa hari yang lalu saya mengajak Mas Denny, kangen nih kita ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Jadi yang nah gitu. Nah, paslah kebetulan sahabat saya Mas Denny memposting puisi pendek dari Umar Ibnu Al-Farid. Dan sekali lagi teman-teman, puisi ini adalah pintu masuk kita untuk merasakan langsung apa yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Ya. Jadi saya sendiri terus terang bukan penikmat puisi sebenarnya. Sahabat saya lebih dominan menikmati puisi dan haiku. Saya lebih suka paragraf gitu. Tapi kadang-kadang ketika membaca puisi-puisi pendek seperti ini, saya diam, saya hening dari tadi, saya mendengar, menyimak betul. Saya membiarkan apa yang muncul gitu, yang menjadi inspirasi yang tidak saya upayakan, tetapi betul-betul yang hadir. Pertama-tama gini Mas, ini dari sudut pandang metafisik yang saya pelajari, filosofi, selalu dalam pemaknaan itu ada 3 unsur, 3 realitas yang perlu dipahami. Allah, alam semesta, sama manusia. Jadi alam semesta ini suka disebut makrokosmos. Ya kan, alam besar atau jagat gede gitu kalau di Jawa. Kalau yang manusia ini jagat cilik gitu. Jadi manusia adalah mikrokosmos. Nah, makrokosmos sama mikrokosmos ini itu disatukan oleh metakosmos, yaitu sumber dari alam semesta dan manusia sebagai entitas yang ada di alam besar ini.
Ini saling terkait gitu teman-teman. Jadi ketika disebut purnama, ya secara awal kita akan melihat purnama gitu. Jadi ada komar, ya kan? Inna anjalnahu fi lailatul qadar gitu kan. Tahukah tahukah engkau apa namanya, sesungguhnya kami menurunkan satu malam, menurunkannya pada satu malam kemuliaan. Tahukah engkau apa malam kemuliaan itu? Yaitu satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ada di situ bulan. Purnama adalah bulan yang penuh. Dan kita semua punya pengalaman langsung terhadap apa yang disebut purnama. Purnama bukan bulan sabit, ya, tetapi bulan yang penuh. Itu dari sisi makro, Mas Denny. Nah, supaya kita bisa mencicipi langsung, apalagi pengalaman kontemplatif, maka di diri kita purnama ini apa gitu. Nah, purnama ini adalah terbukanya kesadaran kolbu, Mas. Jadi hati yang sudah terbuka, bulat gitu, bukan cuma redup-redup gitu, bukan cuma ada awannya, bukan. Kalau bulan purnama kan awannya nggak bisa menutupi. Kalau bulan biasa kadang tertutupi, ya nggak? Ini betul-betul purnama aku tak pernah sirna. Jadi ini hati yang sudah tidak ada lagi penghalang, Mas. Ya. Jadi hati nurani, kolbu ya, kolbu yang sudah bersih. Nah ini pengalaman spiritual, pengalaman kebeningan kolbu teman-teman. Jadi bagaimana ini terjadi pada kita saat tidak ada lagi keraguan, segala pengetahuan itu begitu bening. Jadi tapi yang menarik, purnama ini tidak punya cahaya sendiri, Mas Denny. Dia bukan pemilik cahaya, dia adalah refleksi. Tadi kata-kata Mas Denny itu bagus banget. Purnama itu atau bulan itu, purnama adalah bulan penuh, tidak terhalangi oleh apapun. Kalau bulan biasa masih kadang suka ditutupi awan. Nah, awan-awan dalam diri kita itu apa? Ya, bentuk-bentuk kekotoran batin itu. Apalagi kalau mendung kan gitu. Ini lu lagi mendung lu nih gitu ya. Suka gitu. Ini lagi badai nih gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, batin yang kolbunya itu sudah tidak ada penghalang. Itu bisa jadi sumber cahaya, sumber pengetahuan, sumber inspirasi. Ini Umar Ibnu Al-Farid, purnamaku tak pernah sirna. Hatiku sebagai sumber pengetahuan itu tak pernah sirna. Dan pada saat yang sama, Ibnu Al-Farid paham juga bahwa hatiku yang bercahaya itu, yang bisa memantulkan sifat-sifat Tuhan. Ya kan, di kolbu itu memancar segala sifat-sifat Tuhan gitu. Itu disadari juga sumbernya dari matahari. Cahaya bulan itu kan sumbernya dari matahari. Nah ini sumber cahaya kolbu itu dari mana? Dari roh. Jadi mentariku tak pernah padam, itu adalah roh. Jadi roh lebih tinggi daripada kolbu. Nah yang menarik di sini Mas Denny, nah ini kan kayak bisa dilihat dari hierarki Mas, tapi juga bisa dilihat dari satu persatu. Nah tadi Mas Denny bilang kartikaku yang membara, ya, tak pernah padam, ya, mentariku tak pernah padam, semua kartikaku yang membara turuti jejak langkahku. Tadi kartika disebut bintang-bintang ya Mas ya. Nah bintang-bintang itu adalah jabaran dari pengetahuan kolbu, iluminatif, inspirasi dari rohani itu diurai, makanya bentuknya langkah-langkah. Itu akal yang sudah tercerahkan Mas. Jadi
bintang-bintang itu adalah akal yang sudah tertuntun. Makanya di situ semua kartikaku, semua akalku yang juga, akal itu kan juga bisa sangat semangat membara, menuruti jejak langkahku. Jadi pikirannya, akalnya sudah tertuntun oleh cahaya kolbu sama cahaya rohani. Ya, jadi akal sudah menjadi sumber inspirasi gitu. Karena sudah dituntun oleh cahaya rohani sama cahaya kolbu. Gitu. Nah, kalau dalam konteks pengalaman Nabi Ibrahim, Mas Denny, kalau Nabi Ibrahim, ini kan sudah terbuka nih purnamaku, hati, mentariku, cahaya rohani, kartikaku, akal yang sudah, akal al-munawar, Mas. Jadi akalnya sudah nggak ngaco gitu. Logikanya itu sudah dituntun oleh kolbu dan kolbu dan rohani. Nah, kalau kita kaitkan ini dengan perjalanan spiritual Nabi Ibrahim, itu juga pakai simbol, teman-teman. Ketika dalam kegelapan, aku melihat bintang, kata Ibrahim. Nah, ini Tuhanku, haja Robbi, katanya. Robbi di situ kan sebetulnya yang mengatur aku, yang menuntun aku, yang mendidik aku. Nah, bintang di situ adalah, ya kalau dalam konteks kosmologi, Ibrahim itu juga ahli astrologi, Mas. Sekarang itu kan orang untuk menatap masa depan itu petunjuknya astrologi gitu, bintang, ilmu perbintangan. Tapi kan ini masih tenggelam nih. Kalau dalam konteks ini nggak membara, Mas, nggak tenggelam gitu. Nah, kalau Ibnu Farid datang dari atas, bisa begitu, datang dari penyingkapan. Kalau Ibrahim itu datang dari bawah dalam cerita konteks Al-Quran. Ini Tuhan, tapi masih tenggelam. Wah, aku tidak mau yang tenggelam. Tiba-tiba muncullah bulan. Ah, ini nih lebih terang nih. Haja Robi. Haja itu ini, teman-teman, bukan jalika. Kalau jalika kan itu bu. Berarti dalam konteks ini Quran memberi satu penegasan juga bahwa ini adalah petunjuk dari pikiran, akal, itu bintang-bintang. Terus, tapi masih tenggelam. Jadi kalau yang masih tenggelam tidak bisa diikuti langkah-langkahnya, Mas. Nah, terus bulan, itu hati, feeling atau rosok gitu. Itu lebih kuat. Tapi itu juga masih kadang tenggelam. Makanya akhirnya sampai kepada matahari. Matahari. Ini Tuhanku, kata Ibrahim. Ya, teman-teman bisa cek itu, ayatnya ada di Al-Quran itu. Nah, tapi akhirnya ini jadi ditegaskan dalam surat pembuka Al-Quran. Pembuka sholat, Mas. Bacaan pembuka sholat. Akhirnya Ibrahim tidak lagi bertuhan pada bintang, bulan, matahari, tapi ini wajah tu wajahia lillaji fatoros samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku. Hadapkan wajah itu, perhatianku bukan lagi ke situ, tapi kepada fatoros samawati wal ard. Pencipta dari segala yang ada di langit dan di bumi. Jadi aku hadapkan wajahku kepada penciptanya. Nah, ini coba nih teman-teman kita bandingkan. Jadi pengalaman Ibnul Farid, pengalaman Nabi Ibrahim. Kita jangan lihat dari tinggi rendahnya, tapi dalam konteksnya gitu. Pengalaman kita bagaimana, sahabat-sahabat sekalian? Ya, ya, gitu. Jadi ini adalah satu pengalaman yang sangat kuat. Ibnul Farid sudah bisa menyaksikan apa yang diberikan, diperlihatkan oleh kolbunya, purnamaku tak pernah sirna. Jadi kolbunya itu sudah hidup banget, Mas. Kemudian makom rohani juga begitu, makom roh. Kalau makom roh itu kayak gini, Mas. Dalam pandanganku ya. Misalnya nih kita lagi ngobrol nih di sini, Mas. Mas Denny kan cerita tadi ayah lagi sakit ya, Mas. Belum pulang atau masih? Sudah. Alhamdulillah. Nah, saat yang sama di sini, tiba-tiba lagi dialog begini, teman-teman. Itu tiba-tiba
tiba-tiba Mas Denny, sahabat saya, itu tiba-tiba ada lintasan penglihatan Bapak misalnya sakit gitu. Atau ada yang terjadi gitu. Kayak ngeliat gambar gitu loh Mas. Kalau ibarat zaman sekarang itu kayak pakai kacamata metaverse gitu loh. Nongol di situ. Imaginal form gitu. Ternyata begitu dicek, apa yang dilihat Mas Denny sekarang, itu persis yang terjadi di sana. Itu penglihatan mata rohani. Kalau penglihatan kolbu, kerasa Mas, feeling aja. Nggak ada bentuknya, nggak ada visualnya. Feeling aja. Ini kayaknya ayah saya sakit. Ini kayaknya ibu lagi sakit nih. Jadi itu semacam kayak penglihatan juga. Jadi dalam pandangan, dalam konteks ini, purnamaku tak pernah sirna. Kapanpun Umar Ibnu Al-Farid mau melihat kejadian apapun dimanapun, itu purnamaku akan memberitahu gitu. Kolbuku ngasih tahu. Kayak gitu Mas. Jadi saya mau lihat detail enggak nih? Ini kan pengalaman seorang wali nih Mas Denny. Saya Tapi dapat ya, insight lain nih dari perenungan Bang Dame. Tadi kan Bang Dame menyebutkan hierarki gitu ya. ya, Kemudian ada makrokosmos, mikrokosmos, dan metakosmos. Saya jadi melihat ulang 4 baris ini dengan sudut pandang yang makin luas. Gitu ya Bang ya. Dan kalau saya gunakan apa yang tadi Bang Dame sebutkan, maka jadi gini Bang, purnamaku itu kan kalbu saya yang bening. ya, nggak ada Yang awannya. iya, tanpa awan yang adalah refleksi sebetulnya Ya, dari kebeningan rohani. ya, Nah, menariknya di sini, Bang, Umar Ibn Al-Farid ini di baris kedua dia bilang mentari, di baris ketiga dia bilang bintang-bintang. iya. Padahal kita tahu matahari itu hanya satu dari jutaan bintang. Oh, Jadi, saya ngelihatnya jadi gini nih, kalbu saya yang sudah bening, yang tertuntun oleh ruhani saya yang bening, bersama ruhani-ruhani jutaan orang yang bening yang lain, itu semua di dalam hadiratnya Tuhan semata. wah, ini menarik. Jadi, para sahabat semua, saya langsung menghayati, waduh, ini sebetulnya kita semua yang sedang dialog ini, itu kita punya purnama kita masing-masing, kita punya matahari kita masing-masing, dan kita semua di sini ini adalah bintang-bintang yang membara tersebut. Dan tanpa kecuali, kita semua ini menuruti jejak langkahkunya ini adalah ultimate me, Allah. Ya, ultimate I am ya. Iya. Jadi, yang saya hayati di sini adalah, Masya Allah, ini bukan hanya perjalanan satu orang loh. Ini perjalanan miliaran orang yang Ya. apapun juga bentuknya, bening, membara, dan itu ada di situ itu. Jadi dengan kata lain Mas, ini juga saya jadi dapat nih, kan selama ini konteks yang saya pelajari, yang saya kontemplasi, kayak Nabi Ibrahim kan bintang, bulan, matahari, sampai pada yang menciptakan. Kalau di sini, Ibnu Farid kan bicara dari kolbu dulu, Ya, purnama. Terus nama. sampai kepada sumber dari kolbu itu, purnama itu kan cahaya matahari kan? Iya. Kan purnama bulan itu nggak punya cahaya sendiri, dia cahaya dari matahari. Nah, yang menarik, Kartika ini kan matahari salah satu bintang kan? Iya. Jutaan, Iya kan? miliaran bintang loh. Jutaan bintang, jutaan matahari gitu kan. Jadi ini sudah bukan cuma matahari yang satu kita lihat selama ini.
Nah, dalam konteks kita sekarang ini, kesadaran semua kartika yang membara turuti jejak langkah itu sudah terjadi sinkronisitas dari banyak matahari, dari banyak roh-roh itu gitu kan. Iya. Kira-kira gitu Mas. Dan itulah yang saya hayati Bang, bahwa kita semua yang sedang hadir di majelis ini, ataupun yang nantinya akan menonton Menonton. kemudian, itulah sebetulnya kita ini secara kolektif adalah semua kartika yang membara. Dan disitulah yang tadi saya dapatkan, Bang, turuti jejak langkahku itu, akunya itu Allah. Allah yang bilang, tur. Jadi bukan hanya jejak seorang salik gitu ya, Ya. tapi semua salik akan masuk ke dalam jejak langkah Tuhan. Itulah tadi yang saya bilang, kita semua ini ya di ruang tanpa nama itulah, miliaran kita ini gitu. Jadi saya terkesima, Bang Damai, karena ada dua metafor gitu ternyata yang tersimpan di dalam puisi pendek ini. Metafor pertama, seperti tadi dengan indahnya itu Bang Damai nyatakan, dengan dua perjalanan, yaitu perjalanan Umar Ibn Al-Farid dan Nabi Musa. Di sisi Nabi lain ada Ibrahim. Nabi Ibrahim. Di sisi lain ada metafor yaitu umat manusia tanpa kecuali. Ya. Dan di sini Ini ada satu keniscayaan ya, bahwa manakala kalbu kita itu kita rawat, purnamaku tak pernah sirna loh. Purnamaku tidak pernah sirna. Itu menjadi keniscayaan, bukan lagi sebuah kekhawatiran. Waduh, nanti sebentar kalbu saya itu terawat, habis itu nanti ruwet lagi. Ini enggak. Jadi sebuah statement yang merupakan pernyataan sebetulnya. Dan di baris kedua, mentariku tak pernah padam, itu juga sebuah pernyataan. Dan bagaimana saya bisa sampai kepada dua pernyataan itu? Karena saya sudah di dalam jejak langkah Tuhan. Apakah saya progressive path? Apakah saya direct path? Path itu kan jejak langkah ya. Ataukah saya pathless path? Silahkan aja. Tapi kita menuruti path-nya Tuhan. Ini yang saya dapat sesudah saya tadi itu menghayati Bang Dame gitu Bang. Makasih banyak Bang Dame. Ini saya jadi teringat Mas Denny, pembahasan kajian retreat yang sedang berlangsung di ESAS. Setiap minggu pagi, insya Allah minggu pagi ada. Itu lagi membahas tentang kernel of the kernel. Jadi kernel of the kernel itu sirul asrol. Rahasianya rahasia. Intinya inti Mas. Jadi di situ ada pembahasan tentang 7 form. Oke. 7 form. Nah, form pertama itu disebut namanya nafsun natiko. Nafsun natiko itu adalah kalau kamu sudah menyadari partial spirit, seolah-olah di dalam badan ini yang selalu berbicara, itulah form pertama. Itulah matahari-matahari yang banyak di diri manusia. Kan gitu, Mas. Jadi roh itu adalah matahari-matahari, teman-teman. Mentari. Jadi bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar, matahari rohani itu lebih powerful daripada matahari fisik gitu. Karena matahari fisik itu refleksi. Iya. Itu teman-teman. Iya. Nah ini kan dahsyat ini. Iya. Ya kalau analoginya gini teman-teman. Kalau kita lagi bermimpi, kan di dalam mimpi kita itu kan ada alam ya, ada kehidupan. Katakanlah dalam sistem kosmosnya itu ada bintang, ada bulan. Tapi dalam mimpi, okay? Ada matahari dalam mimpi. Tapi matahari itu tidak ada apa-apanya dengan matahariku, rohku.
Nah, jadi itu namanya this, uh, the first form pertama. Form kedua adalah rohani itu dia tidak hanya dibatasi oleh tubuh. Kalau tubuh berair dia masih hidup loh. Dan rohani itu atau nafsu natikoh itu, diri yang roh parsial itu ternyata ada di pohon, ada di gerak semesta ini yang makrokosmos. Jadi sahanurihim ayatina fil afaki, jadi form kedua ini mas, second form, itu roh itu hadir di seluruh semesta. Nah, form ketiga adalah ternyata yang bagian dengan yang besar itu, tetesan air dengan laut itu satu. Kesadaran terhadap itu. Nah, form keempat adalah tidak ada lagi kecil dan besar. Seperti gini teman-teman, saya suka kasih analogi. Kalau kita lagi Zoom online, itu ada 500 orang yang hadir, Mas. Berarti kan ada 500 foto, Mas. Nah, foto 1, foto 2, foto 3, itu ya seolah-olah terpisah dari layar. Tapi seluruh foto-foto yang ada 500 foto itu adalah satu screen, benar nggak? Jadi tidak ada lagi antara bedanya gambar dengan screen, layar. Ini saya terusin lagi. Nah, form kelima adalah semua kejadian yang ada di alam semesta ini tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Yang ada now. Teman-teman sekarang bisa buktikan langsung. Diri kita yang waktu SD, waktu TK, waktu SMP, ceritanya semua ada di dalam ingatan kita sekarang nggak? Iya. Jadi semua kejadian itu ada dalam satu namanya, makanya disebut seorang sufi itu putra dari kekinian, Mas. The son of moment. Nah, ini bagian yang keenam ini yang mau saya kasih tahu tadi, ini pengantarnya. Kalau semua kejadian itu ada di dalam waktu now, kalau yang form keenam Mas Dini adalah seluruh sosok yang pernah hadir di seluruh semesta ini ada di dalamku. Makanya Ibnu Arabi, Mas Deni, dia bilang, aku melihat, aku bertemu Nabi Muhammad. Aku bertemu Ibrahim. Dia bertemu semuanya. Poin saya tadi adalah yang tadi. Mas ini kan bilang, Ibnu Al-Farid nyampe juga ke situ. Kalau tadi kita bilang purnama, matahari, terus matahari itu adalah satu dari bintang galaksi Bima Sakti kan? Masih banyak aku rohani yang lain. Itu satu orkestra dalam jejak langkah sang aku. Itu maksud saya, Mas. Iya. Jadi, Dan bagaimana supaya inspirasi ini terbawa dalam konteks kehidupan kita sehari-hari? Itu begini. Semua kalau kata Steve Jobs kan, connecting the dot gitu, Mas Denny. Kan dalam hidup kita ini kan ada fragmen-fragmen kan. Misalnya Dame yang waktu SD, Dame waktu SMA, SMA kelas 1, SMA kelas 2. Banyak sosok Dame yang menampil dalam cerita saya. Tapi semua itu kan tersimpan dalam satu yang namanya aku. Nggak ada lagi pemisahan mana Dame waktu SD, TK, SMP, SMA, nikah, kerja segala macam. Mungkin ada jutaan Dame gitu. Itu ada di dalam aku. Nah, aku yang ini sebagai matahari yang menyatukan semua itu juga satu dalam orkestra seluruh manusia ini gitu, Mas. Jadi karena tadi Mas Denny kan mengajak untuk mengkontemplasi, mentari adalah salah satu bintang, ya nggak?
Dan ada lagi Bang, Ya, waktu saya hayati perenungan Bang Dame baru saja, saya dapat lagi, yaitu apa yang tertulis dalam puisinya Umar Ibn Al-Farid ini bukanlah kognisi, ini experience, ini pengalaman beliau. Jadi Purnamaku tak pernah sirna itu beliau mengalami. Mentariku tak pernah padam itu beliau mengalami. Semua Kartika yang membara turuti jejak langkahku itu adalah pengalaman otentik beliau juga. Jadi beliau berbagi pengalaman supaya kita bisa mengalami juga. Bukan kita pahami di sini gitu yang saya rasakan. Termasuk pada saat tadi Bang Dame menjelaskan berbagai form sampai dengan form ke-6, itu adalah supaya kita itu juga mengalami form itu. Kalau form kelima adalah here and now, form keenam adalah semua yang pernah ada dalam sejarah manusia itu ada di dalam saya gitu kan. Itu kita alami, bukan di sini gitu, bukan kognisi, bukan knowledge, bukan. Jadi ini dahsyat para sahabat semua. Puisi pendek ini mengantarkan kita untuk bisa langsung mencecap, bisa langsung mengalami sendiri, bisa langsung experience, sehingga itu menetap di kita. Purnama itu tidak akan sirna para sahabat semua pada saat kita udah ngalamin. Tapi kalau masih knowledge, goyang itu. Demi kita mengalami itu sendiri, maka tegak. Saya bisa bilang dengan pasti, Purnamaku tak pernah sirna, because I am there. I am in the here and now. Jadi Bang, ini saya juga ngerasa betapa dahsyatnya puisi-puisi ini bisa menghantarkan begitu banyaknya konsep tadi itu dipampatkan untuk nih makan nih gitu. Kita seolah-olah diminta untuk langsung merasakan madunya sambil jalan. Ini madu gimana sih? Nah, kita bisa bersandar kepada berbagai framework, berbagai kerangka, tapi kita udah ngerasain madunya gitu. Jadi dengan kata lain, Bang Dame, ruang tanpa nama itu here and now sangat pribadi dan kita selalu di situ jadinya. Karena yang terakhir kan turuti jejak langkahku. Mau kita dari mana aja kita di situ kok. Dan pada saat kita sudah di situ, kalau kita balik ya dari baris keempat, turuti jejak langkahku, maka di dalam jejak langkahku itu semua Kartika itu membara. Kita betul-betul bisa menyaksikan bagaimana the whole spiritual journey dari miliaran orang itu gitu. Kita hayati betul. Ini kan sudah dalam tauhid ya kalau seperti itu ya. Balik ya, lagi Qul huwallahu ahad jadinya gitu kan. Itu betul-betul kesaksian itu. Dan pada ada saat begini juga. tadi, silakan Bang. Ada begini juga teman-teman. Tapi ini satu bentuk penyingkapan juga kalau dikatakan para sufi menyebutnya itu penyingkapan juga. Jadi kita kan kadang membedakan antara Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh gitu. Itu seperti substansi yang berbeda. Kenapa pula Nabi Muhammad tahu kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa? Kenapa? Karena aku yang hidup pada sosok yang kita sebut Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan seluruh nabi-nabi, itu aku yang sama. Jadi seorang wali, misalnya kayak Ibnu Arabi atau Jalaluddin Rumi, Syekh Abdul Qadir Jalani, atau dalam konteks Christianity, Saint Augustinus gitu, atau Master Eckhart.
Sokrates gitu kalau dalam keyunan itu kan wali juga, orang yang sudah awake. Itu mereka tidak ragu untuk menyatakan bahwa aku yang ada di sini dan aku yang itu satu. Dia tidak Disinilah berbeda. Atman itu Brahman. Dia Atma adalah Brahma. Aku dan Bapak di surga satu, kata si Yesus Kristus. Betul. Dan ini adalah penyingkapan karena pemanaannya itu beda dengan pengertian subjek objek. Ya. Kita para sahabat akan bisa memahami aku dan Bapa di surga itu satu, manakala kita itu objectless. Ya. Ya. Sementara kita masih subjek objek, nggak akan ketemu. Karena duality. Sementara yang baru saja Bang Dame sebutkan itu adalah non-duality, nggak dua. Itu kan istilah halus tauhid, gitu kan? Satu. Kenapa antar nabi itu tidak pernah dipertentangkan? Kenapa para wali, para kekasih, para wali Allah itu tidak pernah bertengkar? Karena mereka menyadari substansi rohani mereka itu satu, sama. Itu juga. Kami tidak membeda-bedakan satu nabi dengan nabi yang lain gitu. Kami kalau di Hindu kan kadang ya ekspresinya itu bukan kadang, ekspresi adalah Krishna itu kadang menampil di satu masa namanya Rama gitu kan. Jadi avatar gitu, avatar Atma, self inquiry, Atma bicara. Nah, kesadaran seperti ini membuat kita tidak perlu bersedih ketika satu wali atau seorang nabi atau seorang rasul, seorang ulama tiba-tiba tubuhnya berakhir. Karena aku sejatinya itu tidak pernah mati, tidak pernah hilang, tidak pernah disappear. Nah, makanya disebut purnamaku tidak pernah sirna. Mentariku tak pernah padam. Semua kartika yang membara turuti jejak langkahku gitu. Aku sejati, aku rohani tidak mengalami kelahiran dan kematian. Aku sejati tidak mengalami limitation. Dia bukan objek, dia tidak punya alamat, tapi dia semuanya sekaligus di dalamnya semuanya terjadi. Itu yang kita mengenalkan, ya sebenarnya terinspirasi dari Jalaluddin Rumi, itu ruang tanpa nama. Kita tidak pernah keluar dari ruang tanpa nama itu. Ruang tanpa nama itu nama lain dari dia yang formless. Saya jadi Dia, ada penghayatan baru, Bang, untuk baris ketiga dan keempat. Pada saat tadi saya hayati sebagai here and now, maka semua kartika yang membara ini, itu malah saya bisa hayati sebagai dalam zaman apapun. Dalam rentang zaman apapun, mulai dari manusia itu hadir di muka bumi sampai dengan hari ini, sampai dengan kiamat nanti, itulah here and now-nya. Sehingga semua kartika yang membara turuti jejak langkahku itu perennial, Bang. abadi. Abadi. Apakah kemarin, ribuan tahun lalu, hari ini, ribuan tahun nanti, itu semua adalah di dalam jejak langkah yang sudah disiapkan Tuhan untuk kita. Manifestasinya bisa beragam sekali. Sekarang sebenarnya sudah bisa dipahami bahwa 10 tahun yang lalu dengan 1 jam yang lalu itu sama bisa kita akses, yaitu dengan adanya teknologi.
Jadi YouTube yang diupload 10 tahun lalu dengan yang diupload 10 jam yang lalu itu di cloud gitu. Ketika dia sudah diupload itu nggak ada urusan lagi dengan lama kapan dia diupload. Nah ini cloudnya semesta gitu. Kadang suka disebut itu Mas Lahul Mahfuz. Lahul, semua catatan itu sudah ada di situ. Iya, Lahul Mahfuz, Akashic Record, gitu kan ya? Akashic Record, betul sekali. Arash gitu ya. Semua cerita itu sudah ada di situ. Cuman karena kita terbiasa dengan sudut pandang linier, seolah-olah waktu itu ada masa lalu dulu, masa kini baru masa depan. Padahal kalau kita setia pada pengalaman langsung, apa yang disebut masa lalu adalah ingatan aja. Ingatanku terhadap sesuatu objek, suatu penampilan di ruang batinku. Masa depan adalah apa yang tampil di ruang imajinasiku. Dan itu aku saksikan sekarang. Nah ini Ini kan agak seorang belum terbiasa dengan sudut pandang here and now ini, Mas. ini saya malah jadi dapat satu lagi, Bang. Ya, Konsekuensi dari hadir, menghayati, menyaksikan, mengalami 4 baris puisi ini adalah containment kita. Purnamanya nggak pernah sirna, mentarinya nggak pernah padam, semua kartika membara itu menuruti jejak langkahku. Konsekuensinya adalah tidak ada cemas, tidak ada khawatir, contented aja terus. Kalaupun ada perasaan-perasaan naik turun, kita tahu itu sebetulnya numpang lewat aja. Karena kita hadir dan mengalami here and now yang apa adanya aja. Kan gini ya Bang, yang saya rasakan pada saat tadi Bang Dawe bilang purnama, itu nggak ada awan, dan sebagainya. Itu artinya apa? Kita itu sudah sampai kepada satu kebeningan kalbu, kalaupun lagi ada kusut apa segala macam, itu mudah sekali untuk kita lihat, mudah untuk berjarak gitu. Jadi para sahabat semua yang langsung tadi saya hayati, dari dialog kita berdua ini adalah contentment. Itu buahnya. Dan tidakkah itu ridho, yang ridho ridho? ya. Betul, betul. Kalau dalam hal makom ini makom rodiah ini langsung. Alhamdulillah ya Bang ya, kita dipandu oleh Umar Ibn Al-Farid ini untuk bisa sampai kepada Kontemplasi. Kasih banyak Mas Denny. terima Kasih banyak. kasih Bang. Mungkin Bang Dame bisa memberikan ulasan penutup untuk sesi malam ini Bang, silahkan. Saya ingin kaitkan dengan pengalaman kita Ramadan kemarin, teman-teman. Apa yang kita alami sesuai dengan kadar kita. Pengetahuan, inspirasi, ilham. Sebenarnya itu akan abadi. Dan abadi adanya. Sehingga purnama kita tidak tergantung pada kalender Ramadan. Purnama kita tidak pernah padam, tidak pernah sirna. Karena apa? Karena seluruh perjalanan hidup kita itu sudah jadi Ramadan. Sudah selalu hadir menjulur Quran dan seterusnya. Di puasa itu yang kalender itu semacam kayak seremonial kita bersama-sama.
bersama sahabat-sahabat kita yang lain. Tapi sesungguhnya Ramadan itu sepanjang hari. Yang pengertian jiwa atau batin kita itu sudah sadar penuh. Itu yang disebut bertakwa. Mutakin. Itu teman-teman, mudah-mudahan dalam konteks ini kita jadi setiap hari cepat kembali untuk sadar kembali apapun yang kita lakukan. Karena sesungguhnya yang hidup, yang bernapas, yang melihat, yang mendengar, yang berjalan, itu sesungguhnya bukanlah diri yang selama ini kita persepsi sebagai diri kita. Itu adalah purnama itu adalah mentari itu adalah kartika itu. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi